Jadi awalnya saya belajar di Jogja dulu. Waktu itu saya masih kuliah, saya diajari teman saya di Jogja itu menggunakan botol bekas. Kita angkat isu bagaimana botol-botol bekas itu bisa bermanfaat untuk tanaman gitu, untuk bisa mencukupi kebutuhan kita yang ada di kosan aja gitu. Sahabat pertanian, nama saya Novel Farhani Kamal, asal saya dari Pringsewu, tepatnya di Pekon Sidoarjo. Hari ini kita lihat sama-sama, kita sedang ada di kebun hidroponik yang kita beri nama kebunnya yaitu kebun hidroponik Geh. Saat ini saya menggeluti profesi ini sudah 2 tahun dan saya juga dilantik sebagai Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk bisa menginfluence anak-anak muda, ayo untuk kembali ke sektor pertanian kembali. Pertama kali saya pulang ke Lampung itu, saya berpikir bahwa Pringsewu tepatnya pengurangan lahan itu 50%. 50% dan itu juga saya pikir bahwa anak-anak muda zaman sekarang itu tidak suka untuk terjun sebagai seorang petani. Nah, makanya hari ini saya turun dengan konsep hidroponik yang menurut saya lebih simpel dan lebih mudah untuk ditawarkan ke teman-teman muda untuk bisa menginfluence mereka bahwa hari ini petani tidak lagi menggunakan cangkul, menggunakan seperti petani-petani konvensional ya. Hari ini petani sudah bergeser ke arah yang berteknologi. Jadi tujuan saya yaitu bisa menginfluence teman-teman milenial untuk kembali ke sektor pertanian karena Indonesia membutuhkan teman-teman untuk menjadi seorang petani. Ketika krisis petani terjadi di Indonesia, terutama di kabupaten kita tercinta, masyarakat yang ada di sekitar sini kekurangan pasokan makanannya, seperti itu. Hal-hal yang menarik untuk pada saat saya bertani hidroponik itu pertama, cara menanamnya unik. Kita hanya membutuhkan satu buah rock wool ya. Rock wool itu dari batuan yang dipanaskan menjadi serat-serat busa untuk sebagai media tanamnya untuk bertumbuh. Lalu ketika ada hama kita tidak melakukan penyemprotan, Mas. Jadi kita ada OTT lah, operasi tangkap tangan, langsung kita cari satu-satu, misalkan ada ulat, misalkan ada belalang seperti itu. Karena ini kan di lahan terbuka, tidak ditutup dengan insect net. Sebenarnya ketika greenhouse memang ditutup dengan insect net karena kita pada saat itu dananya minim, jadi kita buka aja. Yang penting kita terus melakukan operasi untuk pengendalian hama seperti itu. Ya pada saat kendala berhidroponik pada saat pertama kali yaitu susah sekali menumbuhkan benihnya. Dikarenakan kurang pengalaman. Jadi saya selama 3 bulan itu tidak mendapatkan hasil apapun untuk selama berhidroponik. Terus saya belajar kepada teman-teman semua yang ada di Pringsewu maupun di luar Pringsewu untuk bisa menumbuhkan sayuran-sayuran ini. Untuk pemasaran sendiri kita memang butuh edukasi yang banyak untuk tanaman hidroponik itu, karena di Pringsewu itu belum banyak orang yang mengetahui dan banyak masyarakat yang memilih sayuran itu ya udah yang di pasar yang lebih murah gitu. Jadi kita harus banyak mengedukasi customer kita bahwa sayuran kita bebas pestisida kimia, lebih sehat untuk dikonsumsi, dan ketika kita menanam pun kita memikirkan kesehatan orang yang mengkonsumsi itu sendiri. Dan kita juga penawaran selada kita untuk berjejaring ke teman-teman UMKM yang jelas membutuhkan tanaman kita untuk kebutuhan penjualan mereka seperti itu. Oke, untuk di Pringsewu pemasaran kita udah ke kurang lebih 10-15 outlet. Itu ada kebab, ada rumah makan, ada juga untuk reseller kita yang kita bangun supaya memudahkan kita
untuk melakukan penjualan sayuran itu sendiri. Untuk berhidroponik itu kurang lebih sudah 2 tahun untuk berhidroponik di sini. Jadi awalnya saya belajar di Jogja dulu. Waktu itu saya masih kuliah, saya diajari teman saya di Jogja itu menggunakan botol bekas. Kita angkat isu bagaimana botol-botol bekas itu bisa bermanfaat untuk tanaman gitu, untuk bisa mencukupi kebutuhan kita yang ada di kosan aja. Pada saat itu 2021, karena saya aktif dengan hidroponik, bertani hidroponik, terus dilirik oleh dinas, terus karena ada program penumbuhan petani milenial yang ada di Indonesia oleh Pak Mentan, Pak Syahrul Yassin Limpo, pada saat itu selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia itu memiliki program yaitu penumbuhan petani muda, petani milenial untuk menunjang dan menghasilkan petani-petani baru. Lalu didaftarkan melalui beberapa proses seleksi, lalu diterima dan lalu dikukuhkan oleh Pak Presiden pada saat itu. Saya optimis sekali. Saya terjun ke sektor pertanian sebagai ladang usaha saya, karena kenapa? Pada saat ini banyaknya milenial yang tidak mau terjun ke sektor pertanian, dan ini juga kebutuhan pokok, terutama sayuran. Tidak hanya mungkin hari ini kita fokus di selada, besok-besok kita bakal ngerambah ke tanaman lain untuk kebutuhan-kebutuhan pokok. Ada juga bayam, ada juga kangkung yang menjadi salah satu kebutuhan sayuran pokok di setiap masyarakat, karena kebutuhan primer sampai kapanpun tidak bakal ditinggalkan. Pada saat krisis pun yang dicari adalah kebutuhan primer. Dia tidak memikirkan kebutuhan sekunder, tapi masyarakat selalu memikirkan kebutuhan primernya. Gimana caranya kita bisa makan? Selama orang masih makan, saya tidak takut bahwa usaha saya akan down atau bagaimana gitu. Harapan saya untuk beberapa tahun ke depan, hidroponik ini menjadi salah satu contoh atau role model perusahaan di sektor pertanian atau di bidang pertanian yang bisa menginfluence anak-anak muda atau bisa bermitra dengan kami untuk sama-sama membesarkan perusahaan ini, dan juga bisa memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan perutnya, seperti itu. Dan juga kita ingin bekerja sama dengan teman-teman anak muda yang mereka memang pegiat IoT, Internet of Things, yang bisa bekerja sama dengan kita bagaimana kita merancang sektor pertanian 5 tahun atau 10 tahun ke depan, yang jelas pasti akan lebih menggila lagi menggunakan berbagai macam teknologi yang ada, yang itu yang akan kita manfaatkan.